Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Wahana Kecil. Sudah lama saya tidak si podcast ini. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sahabat saya, Irwan Syah, pemilik podcast Ujar Baca. Halo Halo, Irwan, halo, ketemu lagi. ketemu lagi di rumahku ya kali ini. Yuk, tamu-tamuan kita. Suara Jadi flu ya. ya sama sih Irwan, aku juga Ya kedengaran? kedengaran kok. Oke. Tadi bilang kenapa? Habis flu juga? Ya, jadi di episode pertama Wahana Kecil itu saya membahas buku-buku pertama yang aku baca ketika aku masih kecil. Ya, dari situ kita jadi lanjut lama-lama mengarah ke Enid Blyton nih. Kan Iya. saya punya kenangan yang bagus sekali dengan Enid Blyton, terutama Lima Sekawan. Jadi di episode ini kita sepakat untuk bahas tentang kawan, meskipun Enid Blyton itu karyanya banyak banget ya. Ada trio detektif, Trio dan detektif bukan Enid Blyton kayaknya. Alfred Hitchcock ya. Alfred Hitchcock. Nah, oh ini Sabta Siaga. Oh, itu Enid Blyton ya? Lupa aku. Enid Aku nggak baca. Blyton. Kemudian ada serial Petualang. Petualangan atau Petualang. Iya, iya, iya. Jadi di awal nih aku pengen dengar nih Irwan punya kenangan apa. Iya. Jadi seperti biasanya podcast ini membuat kita membaca lagi dengan tujuan ya. Dan membaca Lima Sekawan lagi sekarang ini tuh seperti menurut aku tuh banyak banget yang muncul di kepalaku, walaupun aku ambisinya mau baca 21 jilid, tapi dapatnya cuma 5, baru mulai yang ke-6. Tapi aku langsung mikir banyak banget yang kepikiran. Yang pertama, false memory. Banyak banget yang ingatanku, kayaknya dulu itu nggak ada kereta kuda deh, ternyata kereta kuda ada di situ. Terus yang kedua mungkin banyak ya, nanti kita obrolin, tapi 2 hal aja aku mulai. Yang pertama false memory itu, jadi ketika kita membaca lagi, ada hal-hal yang baik isinya ataupun asosiasi yang muncul ketika kita membaca masih kecil itu. Terus ada juga yang kayaknya tuh kita buat-buat di tengah jalan tuh, akhirnya memori itu kita embel-embel supaya, atau entah bukan supaya untuk apa-apa, tapi tiba-tiba berbeda gitu aja. Terus yang kedua, ternyata membaca Lima Sekawan itu bagi kehidupanku sekarang atau kehidupanku selama ini itu seperti menyiapkan gitu loh. Segala sesuatu yang aku baca di Lima Sekawan itu hanya berupa hal yang abstrak, tetapi itu memberiku kosakata ketika aku sampai ke Norway. Contohnya itu pergi ke alam, terus ritme liburan Paskah, liburan musim panas, liburan Natal dan sebagainya, itu ritme kehidupan Eropa. Jadi begitu ada adegan yang dia bilang, oh jam berapa sekarang ya, ternyata sudah malam. Itu kan aneh kan, kalau di Indonesia kalau udah malam nggak perlu lihat jam, udah kelihatan itu malam. Tapi ternyata di musim panas kan kayak gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu yang membuat aku, oh, jadi begitu pertama di Norway, waktu masih norak-noraknya itu ya, ini kan di Lima Sekawan, ini kan di Lima Sekawan. Terus aku ingat satu kali kami masih kuliah, terus ada teman yang ngajakin barbecue, itu kebiasaan orang Norway juga. Kita punya semacam barbecue yang sekali pakai. Jadi beli barbecue, beli daging-daging yang gampang, terus pergi ke satu tempat aja. Kenapa perlu kayak gitu? Karena kita nggak bisa ngerencanain, bisa aja cuaca baik itu muncul tiba-tiba. Jadi kalau kita harus persiapan segala macam itu bisa-bisa nggak kejadian. Jadi yang spontan itu sering terjadi. Nah, kami dibawa ke pelabuhan, terus naik
ferry ke sebuah pulau. Namanya pulau itu Gräsholmen, itu dari dermaga di Oslo yang namanya Aker Brygge itu sekitar 20 menitan gitu loh. Jadi di Oslo Fjord itu banyak pulau-pulau kecil. Nah ini pulau kedua dari Hopping itu, sampai di sana itu pulau tuh banyak banget kelinci. Dan tentu saja yang pertama dipikiran kan Timmy 5 sekawan. Kirim. Yes, Pulau Kirin. Jadi waktu aku ngomong gitu, temanku tuh orang Jerman yang ngajak itu. Terus ada satu lagi teman orang Sudan dan teman orang Indonesia. Jadi kayaknya yang baca 5 sekawan itu cuma orang Indonesia. Yang teman Sudan, yang teman Jerman nggak tahu, atau beda umur juga sih kayaknya. Tapi ya itu, kita mulai aja dari dua hal ini. That's my itu betapa pentingnya 5 sekawan dalam hidupku gitu. What about you? Ya aku sih lebih ke ini ya, lebih ke imajinasi ya, sama tentang petualangannya gitu. Kemudian setelah aku baca lagi, aku jadi ngeh betapa 5 sekawan ini mengajarkan kemandirian sebenarnya. Bisa masak sendiri kan di usia remaja gitu, menyiapkan makanan sendiri, beres-beres kamar sendiri gitu. Itu yang aku lihat kayaknya semakin hilang untuk anak-anak zaman sekarang di Indonesia gitu. Kalau boleh address poin yang itu ya, itu menyiapkan hidup ke arah Eropa sebenarnya. Jadi jadi orang Eropa itu kalau dia bilang cooking, itu cookingnya nggak seribet kita. Cookingnya itu cuma Ya, membuat tangkupan sandwich itu bagi mereka sudah making food atau olagemat dalam bahasa Norway ya. Jadi semua orang harus bisa itu. Anak-anak kecil harus diajarin caranya membuat makan siang karena di sekolahnya kantinnya nggak kayak kita misalnya. kan. Jadi dan kemandirian menurut aku seluruh hidup di Eropa ini memang didesain untuk mandiri ya. Jadi misalnya apartemen-apartemen yang kecil-kecil itu, terus makanan-makanan di supermarket yang didesain porsinya untuk 1 atau 2 orang gitu loh. So Ya. kemandirian it's ingrained in the society. Itu hal biasa yang memang diajarkan dari kecil ya di sana ya, Memang gaya di hidup. Eropa. Iya, tapi itu kesan yang aku baca sekarang. Meskipun waktu dulu aku baca pada masa itu aku masih SD ya nggak ngeh juga gitu. Cuman dulu tuh aku kepikirnya ini sih asik banget, boleh camping sendiri, nggak sama orang tua gitu. Aku mikirnya itu. Dan betapa alam bebas itu biasa banget buat Nah, orang Eropa. itu juga. Mm-mm. Bagi orang yang besar di Surabaya, alam bebas itu nggak ada. Abstrak. Benar. Iya, aku besar di Jakarta, di perkampungan padat, dan banyak gedung tinggi gitu di sekeliling rumahku. Jadi pada masa itu dapat taman kota aja tuh jauh banget, harus ke Monas atau ke Senayan pada masa aku ya. Sekarang sih udah lumayan di Jakarta, udah ada banyak taman kota gitu. Tapi masa aku kecil itu jarang. Jadi eh, waktu masa itu aku membaca Lima Sekawan, aku tuh kepingin banget gitu lihat sapi gitu, lihat sawah. Di Lima Sekawan nggak ada sawah, tapi kan kemudian aku jadi banyak cari tahu gitu di desa tuh kayak apa sih gitu. Yang namanya lumbung tuh kayak apa, kok mereka bisa tidur di dalam lumbung gitu. Iya. Walaupun kalau dipikir-pikir yang mereka sebut desa sama yang kita sebut desa itu beda banget ya. Ya, Kita nggak akan pernah pakai kata farm, tapi kita akan pakai kata sawah. Nah, mm, kembali ke situ lagi. Aku merasa habis baca 5 sekawan terjemahannya, aku mhm. itu mempengaruhiku banget untuk menerjemahkan Christine. Karena di situ kan Oke, ada Christine Lavransdatter. iya, jadi itu kata-kata yang aku serap dari bukunya, dari terjemahannya Pak Agus Setiadi itu. Jadi Mhm. itu aku pakai ulang. Jadi kosakataku tuh dia yang ngasih itu sebenarnya. Iya, ini kalau kita menyentuh bidang bahasa ya,
ada banyak sekali yang dilupakan ya sekarang gitu. Misalnya kayak yang kemarin aku sebutkan, penyakit jengkering. Oh iya. Penyakit jengkering, aku akhirnya browsing, apa sih penyakit jengkering gitu. Ternyata sekarang kalau kita browsing situs-situs klinik kesehatan, mereka menyebutnya scarlet fever, Itu apa ya? demam scarlet. Itu mirip-mirip COVID sebenarnya. Oh, oke. Iya, jadi batuk, eh, flu, pilek, nyeri tulang gitu. Cuman bedanya beda bakteri. Hmm. Dengan corona, kalau corona kan ada seperti mahkotanya. Ini bakterinya bulat aja biasa. Terus ruam, ada ruam. Kalau COVID kan nggak ada ruam. Hmm. Dan mudah menular. Jadi ada dalam edisi eh, Nyaris Terjebak kalau nggak salah. Itu George dan sepupu-sepupunya itu pulang dari sekolah liburan. Begitu sudah sampai Pondok Kirin, itu malah diusir oleh ibunya George. Karena pembantu mereka terkena penyakit jengkering. Di Joanna ya. Dan meskipun kedua orang tua George ini tidak terkena penyakit jengkering, tapi mereka harus dikarantina gitu. Karena satu rumah sama pelayan yang kena penyakit itu. Aku jadi mikir, oh ini COVID juga ya sebenarnya. Kayak COVID gitu. Waktu baca dulu nggak kebayang ya kita akan mengalami karantina dan sebagainya tuh ya. Mhm. Nah itu juga Iya, yang aku pikir itu bacaannya tetap sama, tetapi yang membaca itu berubah, itu juga membuat pengalamannya jadi berubah ya. Eh, iya. dan aku jadi merasa ya sejak baca buku ini, kalau ingat Lita yang sedang menulis, atau ya aku merasa kayaknya menulis buku anak-anak itu jauh lebih impactful ke kehidupan seseorang, karena zaman itu nggak banyak pilihan. Jadi cobalah kalau kita ingat-ingat ya 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir itu novel-novel yang kita baca masa dewasa, masih ingat nggak sih? Sementara kita tuh merasa ingat banget sama bacaan masa kecil gitu loh. Mungkin juga yang mempengaruhi adalah pada zaman itu aku cuman punya itu gitu. Jadi itu aja yang aku baca bolak-balik. Tapi juga ada kekuatan intrinsik dari cerita itu sendiri menurut aku yang membuat kita mau baca bolak-balik juga gitu loh. Mhm. Iya. Di ini jadi aku ingat bahwa kita pada masa itu memang ini, Wan, mengalami homogenitas bacaan. Hmm. Eh, kita pernah obrolin kalau bayangkan anak seluruh Indonesia yang seusia kita itu bacanya Enid Blyton. Mau dia tinggal di Padang, mau dia tinggal di Jakarta, mau dia tinggal di Surabaya, bacanya Enid Blyton. Kita memang pada masa itu kan ada satu sistematika yang membuat bacaan itu jadi homogen. Jangan lupa juga ada monopoli kertas. Itu yang membuat penerbitan itu terbatas memang. Majalah terbatas, koran terbatas, buku juga terbatas gitu. Tapi apa ngelihat seperti itu nggak terlalu ekstrim ya? Kayaknya merasa seperti ada konspirasi, atau menurut aku tuh kayak seleksi alamnya aja gitu loh. Sama seperti anak-anak yang lahir di atau yang sedang remaja di perpindahan milenium, itu kan Harry Potter yang mendefinisi mereka. Jadi aku sekarang di kantor itu teman-teman yang masa kecilnya didefinisikan oleh Harry Potter itu banyak gitu loh. Dan mereka respect kalau lihat ada orang yang lebih senior dan tahu Harry Potter, baca Harry Potter at least. Iya, aku ngumpulin juga sih Harry Potter berikut apa sempalan-sempalan ceritanya seperti Fantastic Beasts Iya, yang itu-itunya. tiga buku Eh, pertama itu menurut aku Lima Sekawani sangat membuat aku ingat banget pengalamanku baca Lima Sekawan. Kan ada anak sekolah, ada sekelompok anak, ada tantangan gitu loh. Cuman beda konteks dan embel-embelnya aja. kalau kembali ke Lima Sekawan, itu kan ada ritme kehidupan yang tertata banget nih, Nah, Wan.
makan pagi, minum teh pagi, makan siang gitu. Itu kamu alami juga nggak setelah tinggal di Eropa? Enggak sih, menurut aku ngelihatnya bukan sebagai pengalaman hidup di Eropa karena eh, itu kan lifestyle ya. Tapi yang aku Hmm. baca adalah kalau kita melihat lagu pop itu kan ada pakemnya nih. Jadi mulailah dengan Hmm. masuklah dengan apa itu namanya, lupa lah, nggak usah dibahas karena nggak tahu. Tapi pakemnya itu atau kayak ludruk itu selalu dimulai dengan begini, nanti ada bagian lucunya di belakang lalu diakhiri lagi. Itu ritme dari yang namanya ludruk atau soneta dan sebagainya. Nah, Lima Sekawan itu itu gitu loh. Jadi Hmm. mulai dengan menjelang liburan, habis itu dikasih tweak sedikit sana sedikit, habis itu muncul konfliknya, dan itu ritme besarnya, konflik resolve. Tapi ritme kecilnya juga ada, yang dia makan pagi, makan siang gitu. Kalau dia mau pergi, dia harus nyiapin makan pagi, nyiapin bekal untuk makan malam, dan sebagainya. Kayak Hmm. aku baca yang kemarin Beraksi Kembali itu, begitu Hmm. terjebak di dalam terowongan, ini nggak boleh, nggak apa-apa, spoiler, masih merasa Nggak support. apa-apa. Jadi dia tenggelam di situ, terus mereka nggak tahu mau ngapain, si Julian ngomong gini, ya sudah kayaknya kita makan dulu aja deh. Indonesia banget, dan bener itu tertanam di diri kita, begitu udah makan badan udah enak, jadi pikiran lebih terang lagi, kita bisa memikirkan strategi gimana keluar dari jebakan ini. Iya. Dan tidur juga ya. Sebenarnya juga iya, Tidur juga. misalnya kalau sekarang kan makin kesini cerita itu kan makin berusaha gegap gempita gitu ya. Tapi di zaman itu kayaknya misalnya dia tenggelam, dia terkurung di dalam lorong gitu ya. Terus dia masih sempat mikir makan. Jadi aku merasa di situ ada sense of purity. Udah makan aja dulu. Nggak mungkin ada setan, nggak mungkin ada monster. Jadi ada yang implisit di situ. Anyway, it's going to be okay. Kalau baca itu, apalagi kalau udah baca berkali-kali ya, kita udah tahu ini bakal happy ending anyway. But it is still pleasant untuk membaca itu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kita tahu endingnya, ceritanya langsung rusak gitu loh. Ini enggak, cerita Iya. itu bisa dinikmati. Iya. Iya. Dan ketika aku baca ulang lagi nih sebulanan kemarin, uh, aku masih tetap dapat gregetnya nih gitu. Meskipun itu udah aku baca ulang gitu. Misalnya ketika terjebak di gua gitu. Atau kemudian ketemu yang jahat nih saat mereka berdebat gitu kan. Aku tetap ngerasa gemesnya gitu. Ini orang kok jahat ngomongnya sampai kayak gini gitu. Jadi aku merasakan Enid Blyton ini kuat sekali juga ya, Betul. membangun cerita, Mungkin membangun karakter. kalau mau belajar cara menulis itu bagus banget. Bagaimana menciptakan karakter-karakter yang kita bisa identify dan mereka berbeda satu sama lain. Terus Mhm. ciri khasnya itu bisa dipakai untuk menggerakkan plot, kayak si Georgina yang selalu muntap, yang selalu emosional gitu kan. Terus juga ritme-ritme yang tadi itu yang membuat kita nggak bosan. Menurut aku tuh hebat banget sih sebenarnya. Aku sampai berusaha mencari resepnya apa dia bisa bikin kayak gini. Karena ceritanya cuma 200 halaman dan pendek gitu ya. Kalau mau baca yang series mungkin 1 hari atau 2 hari, kalau agak tenang-tenang selesai gitu loh. Mhm. Ada plot twistnya dan sebagainya, Pak. Kebetulan-kebetulan yang terjadi itu nggak mengganggu gitu loh. Iya, memang. Sebetulnya apa efek kebetulan juga banyak ya di Mm-mm. cerita Lima Sekawan ini. Tiba-tiba ketemu siapa. Beraksi eh, Kembali masih paling paling fresh di pikiranku. Beraksi Kembali itu kan konfliknya itu terjadi cuman gara-gara mereka meletakkan karavannya di atas lubang si pencoleng gitu loh. Udah itu aja. iya, iya, Tapi berhasil membuat sebuah drama yang menyenangkan. Konklusinya itu menyenangkan juga gitu loh. iya. Makin direnungkan itu
penasaran ya, kok bisa ya bikin cerita kayak gitu ya? Iya. Dan unsur sejarahnya juga banyak ya, sejarah Inggris. Misalnya tentang kastil. Oh ya. Eh, jadi aku kemarin baca di apa judulnya? Eh, di Pulau Seram. Hmm. Itu jadi mereka datang ke sebuah pulau yang dimiliki oleh seorang keturunan keberapa raja apa gitu. Kemudian ada harta karunnya. Eh, itu juga ketika pertama kali cerita Lima Sekawan ini muncul di jilid pertama, Hmm. eh, di Pulau Harta judulnya. Kalau bahasa Indonesianya ya, di Pulau Harta. Itu kan cerita tentang sejarah keluarga Kirin dengan pulaunya, dengan desanya, dengan pertaniannya gitu. Inggris sekali ya. Kalau kalau menurut kamu gimana, Wan? Unsur itu? Eh, Unsur itu menurut aku bukan unsur yang memorable. Aku jadi lihat itu lagi setelah membaca lagi. Tapi aku Hmm. bagiku mungkin agak ditarik ke arah yang lain ya. Hmm. Sama seperti nonton sitkom atau nonton film. Kalau nonton Hmm. film itu biasanya tujuan kita adalah segera berakhir, segera menemukan resolusinya siapa gitu ya. Kalau nonton sitkom bagi aku itu seperti berada di dunia itu, udah hanging out di situ sama orang-orang yang aku suka, dan orang-orang yang suka ini berlaku aneh-aneh. Dan itu yang aku alami dengan membaca Lima Sekawan. Aku suka ada di dunia itu. Aku Hmm. nggak pengen dunia itu berakhir ya. Caranya nggak pengen berakhir adalah baca ulang aja lagi. Nanti kamu Iya. ketemu anak itu lagi gitu loh. Hmm. Eh, jadi yang aku tangkap adalah bagaimana merasa berada di Inggris gitu loh. Aku merasa ada hal yang belum kesampaian setelah tinggal di Eropa itu, yaitu menjelajahi pedesaan Inggris karena fantasi dari si Lima Sekawan itu ya. Masalahnya gara-gara Hmm. visa dan sebagainya yang ribet. Tapi aku pernah ke Silverstone satu kali. Silverstone itu sirkuitnya Formula One. Jadi sekitar 2 jaman dari London gitu. Jadi kalau tinggalnya di London harus naik bis ke sana. Jadi masuk ke pedesaan naik bis itu, wah iya ini ya Lima Sekawan lagi nih dalam pikiran dia. Terus masalah sejarah Inggris nggak terlalu tertanam sih, karena ada banyak buku-buku lain yang memang mendalami atau cerita-cerita lain kayak The Tudors atau buku-buku dari Inggris lainnya. Bahkan Harry Potter pun, aku merasa Inggris itu istimewa karena mereka tuh punya aura tersendiri gitu loh, yang aku nggak bisa mendeskripsikan itu apa. Tapi bukan pada detailnya ada kastil ini atau itu gitu. But the nuansa Inggrisnya itu kelihatan banget. Hmm. Iya. Terus masalah Kalau aku dari kenapa? masalah nama, aku waktu kecil Hmm. itu ini si George. Iya. eh Tahu kalau itu namanya sebutannya George. Doors. Karena yang lain gampang ya. Anne, Iya. Dick, Julian, Anne pun dalam bahasa Inggris kan jadi Anne ya. Walaupun di Anne. Norway itu bahasanya Anna, dia ngomong Hmm. adanya gitu kan. Hmm. Terus Julian, Dick dan sebagainya. Iya. Timmy. Ternyata di edisi bahasa Inggrisnya Timothy namanya ya. Itu juga lama-lama setelah tahu bahwa di Amerika itu atau bahasa nama Inggris itu kan ada kependekan-kependekan. Jadi Mhm. dan kependekannya nggak harus kayak kita misalnya Irwan tuh atau Ir atau Wan. Hmm. Tim itu bisa asalnya itu dari Timothy yang bisa dipanggil Tim atau Timmy. Timmy. Dick terutama, Dick itu artinya Richard, Richard, ya. tapi nggak pernah dia Eh, itu Richard kan? iya. Itu ada ceritanya di Nyaris Terjebak. Oh ada Kalau ya? baca, ya. Jadi ada tokoh anak laki-laki lain namanya Richard. Dan dia menjadi menjadi target penculikan. Nah, penculiknya itu nggak kenal sama yang namanya Richard ini, nggak pernah lihat sosoknya, cuma tahu namanya Richard. Kebetulan pas lewat, itu ada Dick
sedang menambal ban sepedanya. Nah, Oke. dikira si penculiknya itu, ini si Richard ini, gitu. Ayo Richard, kamu harus ikut aku, gitu kan. Nah, Dick itu bilang loh, namaku bukan Richard, namaku Dick, gitu. Oh. Terus penculuknya bilang loh, ya sama saja, Dick itu kan panggilan buat Richard, gitu. Terus aku jadi mikir, oh iya ya, betapa nama panggilan itu bisa berbeda sekali dari nama asli. Iya. Aku jadi ingat dosenku itu namanya Sukaria Somadikarta. Beliau pernah kuliah di Jerman pada tahun 60-an. Kemudian dia sama teman-teman yang dari Jermannya dipanggilnya bukan Su, bukan Kar, bukan Ya gitu, tapi Karl. Karl. Oke. Itu mah kreatif banget. Ya, ya seperti B.J. Habibie kan sama teman-temannya di Jerman dipanggilnya Rudi. Budi, iya, iya, iya. Kalau masalah nama ya, yang menurut aku unik itu cara orang Norway. Jadi orang Norway itu nama itu nggak pernah diputus. Jadi kalau orang punya middle name atau nama depan first name-nya dua, itu dipanggil dua gitu. Oh. Namanya Hans Ludwig Hansen gitu ya. Selalu di mana-mana Hans Ludwig, Hans Ludwig, Hans Ludwig. So, nggak ada Hans atau Lud atau Ludwig. Oh. Berarti kalau aku namanya panjang sekali ya dipanggil. Kamu tinggal bilang kamu dipanggil apa. Kalau kamu bilang Rosmi Yulita Sari, kamu akan dipanggil gitu terus. Iya. Jadi mereka agak heran kalau aku dipanggil Wan gitu loh. Apa gitu. Iya. Ini kan kamu baca tadi, kamu cerita tadi udah baca sekitar 5 atau 6 ya? Ya aku bacanya urut. Jadi Urut. ya, di Pulau Kirin, Beraksi Kembali, Minggat, Di Sarang Penyelundup, sama Berkelana. Ya, Uh, sampai terpatri ya, sampai tahu gitu. Saking kamu baca bolak-balik ya? Oh benar, jadi aku bilang nih, sama karena aku kemarin waktu itu lagi sakit, itu pola gue banget. Jadi kalau di Surabaya dulu, lagi sakit atau lagi yang harus terbaring dalam waktu yang lama, udah 21 jilid itu taruh di pinggir kasur, di sampai bosan. Soalnya nggak ada YouTube zaman itu ya. Iya. Dan TV cuma satu ya channelnya. Waduh, kawan tua banget. Kalau dari tokoh yang berseliweran itu kan, kamu paling suka sama tokoh siapa? Kecuali yang 5 ya, kecuali 5 tokoh utama. Kan ada banyak tuh, ada Aku tahu kalau selain yang 5 itu yang aku nggak suka, aku tahu Paman Kue. Paman Quent. Karena selalu marah-marah. Karena selalu marah-marah dan dia nggak menyenangkan lah orangnya. Dan orang figur seperti itu ada di dalam hidupku soalnya. Oh gitu. Oh, for you. Tapi juga apa namanya, yang lain-lain tuh malah aku nggak terlalu ingat loh. Oh, yang sudah aku baca nih karena aku ingat lagi jadinya. Si Hangus dari Hangus. Sarang Penyelundup. Itu Lenoir. Iya, Pierre Lenoir. Iya. Itu seru ya. Jilid itu. Aku suka banget jilid itu. Karena ngebayangin gloomy rumahnya, kemudian banyak lorong-lorong di bawahnya gitu. Kalau aku, jilid yang aku paling favorit itu yang Minggat. Karena dari semua itu ya yang false memory yang paling intact itu, yang paling pas memorinya itu Minggat. Karena ide nemuin gua di Pulau Kirin yang membuat mereka nyaman sekali sampai si Anne main rumah-rumahan di situ, it's so nice gitu loh. Jadi dia kejeblos di dalam gua, terus guanya ternyata berpasir putih gitu yang enak dibuat rumah-rumahan.
That's so nice. Hmm. Nah itu Ya. yang menarik dari 5 sekawan itu bukan cuma keseluruhannya, tapi detail kecil-kecilnya itu loh. Iya, iya. Aku paling suka itu sama si Utik. Ada. Aku nggak tahu nama Inggrisnya siapa. Jilid Itu mana? ada di Karang Setan dan di Sirkus Misterius. Di 19 dan 21. Aku harus baca. Jadi bapaknya Utik itu temannya Paman Quentin, sama-sama peneliti. Aku nggak ngerti kenapa dibilang sarjana ya. Nah, itu juga. It's a scientist di teks. Kenapa nggak dibilang peneliti gitu? Ilmuwan gitu ya. Atau ilmuwan. Iya. Jadi ada satu cerita teman pamannya ini datang bawa anaknya, dan itu anaknya jahil banget dan punya monyet. Jadi monyetnya itu senang naik ke punggungnya Timmy, si anjingnya George itu. Dan dia senang meniru suara mobil, si Utik ini. Oke. Jadi buat aku dia lucu banget. Aduh, aku beneran nggak inget loh. Iya, jadi sebenarnya membaca ulang itu penting loh. Soalnya kita kira kita udah selesai, udah tahu, udah ingat, gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu tuh bisa lupa juga loh. Iya. Terus kadang ada detil yang terlewatkan. Oh ternyata aku baru ngerti, misalnya, oh ternyata ini. Ya, Oh kalau ternyata detil yang terlewat dan detil yang baru ketemu sekarang juga banyak. Jadi zaman itu nggak kepikir itu kan. iya. Mm-mm. Kadang-kadang kalau ya mungkin terjemahannya nih, kadang-kadang ini aku merasa untuk hal-hal tertentu terjemahnya luas sekali. Tapi untuk hal-hal yang lain tuh kadang-kadang terasa agak janggal juga. Yang dugaanku itu faktor usia. Jadi orang yang penerjemahnya itu berbicara sesuai generasi dia gitu loh. Iya. Ada contoh-contoh yang sebenarnya kok lebih kaku, seperti saya mempunyai, my God, Perasaan. punya perasaan gitu kan. Itu bahasa Indonesia pun nggak. Tapi untuk hal-hal yang lain itu luas banget. Jadi misalnya pakai kata wah, atau a pencil itu bukan sebuah pensil tapi sebatang pensil. Menurut aku itu kadang-kadang gampang lupa untuk gitu. Dan si ini membuatnya seakan-akan mereka itu orang Indonesia. Iya, iya. Ini karena udah nyentuh penerjemahan, kamu udah nyiapin ya slide-slide yang kita banding-bandingkan gitu, bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya. Benar-benar. Ntar ya. Mhm. Share screen. Udah kelihatan belum? Sudah. Ya. Ini dari Ominggat itu jilid kedua, jilid ini salah nih, bukan ketiga. Ketiga. Nah ini yang aku suka banget kan, karena tokoh yang aku benci juga ada di situ, si keluarga Stick itu. Dan ini salah satu, menurut aku ini salah satu contoh keluasan penerjemahannya gitu loh. Ini sebuah lagu ejekan yang dimainkan, yang dinyanyikan sama si siapa tuh nama anaknya Pak Stick. Georgie Porgy, pudding and pie, set herself down and had a good cry. Georgie Porgy itu kan rhyme, pie, cry. Tapi terjemahannya Georgie Porgy gendut sekali, duduk manis bersedih hati, Georgie Porgy. It's fun. Iya, ini bebas banget ya terjemahannya ya. Bebas banget. Lihat kalimat yang pertamanya juga. From the kitchen came a song.
Nah, terus dari Ya, dapur terdengar suara orang bernyanyi. seorang That's very good. Daripada kalau kita terjemahan langsung, dari dapur datanglah sebuah lagu gitu ya. sebuah. Iya, iya, Ini kelihatan banget kan dia jadi nggak bener, dia nggak, kalau kita ngomongin masalah setia nggak setia, penerjemah dibilang pengkhianat, ini menurut aku penerjemah yang setia kepada pembaca gitu loh. pengkhianat terhadap teks asli ya. Iya, aku nggak melihatnya seperti itu. Ya, Aku melihatnya ini, iya kalau cara kita ngomongin itu begini gitu loh. Kita nggak ngomongin datanglah sebuah lagu kan aneh. Tapi kita pasti ada orang yang lagi nyanyi di sana dan yang kita dengar adalah suaranya. ya, Di kalimat asli nggak ada kata dengar, nggak ada kata suara, nggak ada kata orang gitu kan. ya. Okay, what do you think about this one? Let Timmy do what he like. Tapi biar kedua orang jahat Iya. itu kapok digigit oleh tim. Jadi gara-gara udah jadi penerjemah dan membaca buku ini lagi sudah bisa bahasa Inggris juga ya. Jadi ketika membaca teks Indonesia itu aku jadi ini yang menyebabkan aku nggak bisa selesai 21 jilid salah satunya nih. Karena aku jadi lambat banget karena aku berhenti dan ngecek gitu loh. Hmm. Ada kata kapok itu aku langsung mikir wah ini kata Inggrisnya apa ini kok bisa muncul kata kapok itu kan. Iya, Kelihatan di sini sangat-sangat tidak seperti teks asli jadinya kan. Mau dibaca ini biar yang dengerin di Spotify ya. bisa ngikutin. Kalimat aslinya, kalimat terjemahannya, panggil anjingmu, suruh dia pergi, nanti mati kami digigitnya. Ya kan, itu beda juga tuh. Jerit Tuan Barling. Terjemahan bahasa teks sumbernya, call your dog off, call him off, or he'll kill us. Dirubah jadi kalimat pasif kan, nanti mati kami digigitnya. Itu Indonesia banget loh. Ya, ya, Instead of daripada dia akan membunuh kami, itu aneh kan? iya, iya. Terus Barling, struggling up, his shoulder paining him terribly. Sama penerjemahnya nggak dijadiin satu kata, tapi dipisah jadi kata yang berbeda. 2 atau 3 kata nih. Ia berusaha bangkit, satu kata sendiri, terus bahunya terasa sakit sekali. His shoulder paining him terribly. That's so good. But nobody said a word di terjemahnya, tetapi anak-anak membiarkan saja. Terus yang paling akhir nih, let Timmy do what he liked. Biar kedua orang jahat itu kapok digigit oleh tim. Itu menurut aku nih beda banget ya. Tapi what do you think? Ya, aku kagum sama yang terakhir itu. Let Timmy do what he like. Kalau penerjemahnya malas gitu ya, dia akan nerjemahin ya sesuai kalimat tadi. Biar saja Timmy melakukan apa yang dia suka. Ya, biarkan saja Timmy berbuat sesukanya. Iya. Tapi ini diterjemahinnya lain. Biar kedua orang jahat itu kapok digigit oleh tim. Iya, but waktu membaca Let Timmy do what he like, sebenarnya itu yang aku pikir. Biar dia kapok orang jahat itu gitu kan. Ya. Tapi gimana caranya menilai terjemahan ini? Kalau yang sticklers mungkin ada orang yang apa ya, yang sangat pakem. Ini nggak bener, ini salah gitu loh. Ya. But I disagree. I think it's good. Cuman masalahnya di mana naruh batasnya bahwa terjemahan bebas itu masih acceptable. Kadang-kadang kan ini bisa keterlaluan gitu, bisa beda banget yang nambah-nambahin atau mengurang-ngurangin gitu loh. Iya. Aku jadi berpikir antara menyadur dan menerjemahkan. Kalau menyadur itu kan ya memang sudah disesuaikan dengan bahasa tujuan kan. Bedanya apa?
eh, menyadur itu disesuaikan sama konteks yang ada di bahasa tujuan. Kalau sepemahaman aku ya. Jadi ya sebebas mungkin memang nerjemahinnya. Mungkin itu juga yang kenapa Pak Agus Setiadi ini menerjemahkan menjadi Masya Allah Iya. untuk oh my God gitu. Kenapa nggak demi Tuhan gitu. Tetapi karena ini di Indonesia gitu kan, kalimat Masya Allah itu lebih lazim digunakan dibandingkan dengan demi Tuhan. Gitu. Jadi ya dia memilih kata kalimat Masya Allah. Atau juga disesuaikan seperti yang kamu bilang antara bacon, itu kan ada yang dihilangkan. Enggak, aku masih bingung tadi, ya bukan bingung ya, aku masih ingin memperdalam apa yang bedanya menyadur dan menerjemah. Kalau menurut aku, menyadur itu bisa dilakukan dari bahasa yang sama loh. Jadi cerita Hmm. disadur untuk film, disadur, bener nggak? Dari film disadur ke novel. Sorry, dari novel disadur ke film. Oh, nggak, Enggak ya? maksudku itu, dalam bahasa yang sama pun orang bisa menyadurnya nggak? Menyadur satu cerita ke cerita yang lain misalnya. Bisa, Sementara kalau bisa. ini, menurut aku ini belum belum saduran, ini masih terjemahan bebas. Oke. Mhm. Iya, iya. Cuman sampai seberapa sih yang bebas yang masih bisa diterima? Mungkin nggak ada jawabannya sih, tapi tergantung perasaannya si penerjemah. Dan juga kebijakan dari penerbit sih, kalau menurutku. Ya maksudku kebijakan yang buat buku inilah, satu tim lah. Oke. Mhm, mhm, Soalnya kadang-kadang ada contoh-contoh yang menurut aku agak berlebihan gitu loh, yang eh, mungkin ada nanti ya. mhm. Kita lanjutin aja kali ya. Oke. Nah ini yang tadi kamu sebut, ayahnya sarjana. Jadi sarjana diterjemahkan jadi dari scientist. Kalau sekarang lebih gampang nyebutnya ilmuwan. Mhm. Would you like to read it? Oke. Ini aku baca teks sumbernya dulu ya. Oke. That's the worst of having a scientist for a father, said Dick, lying down on his back and shutting his eyes. Ini jadi dua kalimat ya. Itulah tidak enaknya jika punya ayah sarjana, kata Dick. Ia berbaring menelentang. Matanya terpejam. Jadi tiga malah. Menahan silau. Nggak ada loh silau. Nah itu juga aku Shutting dua his hal yang eyes. membuat aku mengutip ini, yaitu sarjana dan silau. Sampai sekarang aku nggak tahu silau itu bahasa, atau silau itu bukan hal yang sering dipakai gitu loh di dalam Hmm. bahasa Inggris. Shutting his eyes can be many things, tapi implikasinya ya ini nggak disebutkan juga karena silau loh. Iya. Ya, aku berpikir sih mungkin ini buku anak-anak, Wan. Jadi eh, karena mungkin nalarnya ya masih mungkin agak susah kalau dijelaskan menutup mata. Bisa jadi menutup mata tuh ya karena tidur gitu, bukan karena menahan silau, Nggak, matanya terpejam itu boleh lah, shutting. matanya terpejam. Tapi kebutuhan untuk menjelaskannya, bisa aja kan dia karena sedang berpikir atau karena yang lain gitu kan. Tapi ya Mhm. aku berusaha tidak mengkritik sih, ini tidak mengkritik, cuman Ya, berusaha kira-kira keputusan apa yang ada di belakang pilihan ini gitu loh. oke. Aku terusin ya. Well, your mother couldn't cope with us and with your father too. In the middle of one of his experiments at the same time, sparks would fly. Ini diterjemahkan jadi ya, ibumu pun tidak bisa sekaligus
tidak bisa sekaligus mengurus kita dan ayahmu yang sedang sibuk-sibuknya bereksperimen. Menurut aku itu Pas nanti akan ribut. Bagus ya? bagus banget. Jadi kalau diterjemahin apa adanya, ibumu tidak akan cope itu apa? Tidak akan bisa menangani kami, menangani kita dan bapakmu kan? Tapi dia bagus banget, tidak bisa sekaligus. Sekaligus itu nggak langsung muncul tuh kalau di penerjemah pemula. Sibuk-sibuknya itu lagi kan, dia sedang in the middle of one of his experiments gitu kan. Indonesiain jadi dia sedang sibuk-sibuknya bereksperimen. Menurut aku itu bagus banget. Iya. Oke. Apalagi yang pasti nanti akan ribut, spark would fly. Sparks would fly. Pasti nanti akan ribut. Ya. Apalagi? Ya, menurutmu yang terakhir itu gimana? Sparks would fly. Pasti nanti akan ribut. Itu pilihannya gitu ya. Pasti nanti akan ribut. Iya sih. Bukan ketimbang kericuhan pasti terjadi. Itu kaku kayaknya. Iya, dan juga kadang-kadang kan ini lagi ngomongin eksperimen ya. Kalau zaman dulu kan orang eksperimen tuh biasanya yang terbayang di kepala itu pipa-pipa dan apa namanya, ada apinya gitu. Kan orang bisa berpikir juga itu mungkin sparks-nya tuh di situ karena ada jentikan api gitu kan. Tapi dia nggak menerjemahkannya jadi itu. Wah, ini pasti ada yang terpicu nih, kericuhan. Mau dilanjutin? Boleh. Ini kenapa aku milih ini karena ini nggak usah dibacain semua, tapi di sini yang menurut aku ambil tuh yang alright, said Julian. Think of a better idea than ya deh itu kan Indonesia banget tuh. Iya deh. Plus, di kata aslinya tuh cuma bilang kata Julian, tapi diterjemahkan jadi kata Julian mengalah. Menurut aku itu embel-embel yang menguatkan cerita dan membuat ceritanya jadi lebih enak dibaca gitu. Kalau begitu cari sendiri gagasan yang lebih baik. Menurut aku itu bagus banget. Kalau kita terjemahin langsung, ya udah pikirin ide yang lebih bagus dong. Walaupun ya yang gagasan yang lebih baik itu yang terasa menurut aku bilang tadi di bagian kaku, ya di situnya agak kaku gitu loh. Tapi ya it's overall menurut aku bagus, banyak yang bisa dipelajari. Nah, ini aku milih ini karena clown di judul berkelana itu pertama kali kata clown itu muncul disebutnya pelawak gitu loh, karena diikuti dengan jokes berikutnya. Jadi sebenarnya dia clown yang badut ya. Gitu loh. Aku salah nih kayaknya. Ada contoh lagi yang dipakai dua-duanya. Jadi penyebutan pertama sebagai pelawak, tapi penyebutan kedua disebut sebagai badut gitu loh. Oh, aku salah ngambil contoh nih. But anyway, that's my reason to this. Kayaknya contohmu bukan? Bukan. Bukan. Contohku lagi. Ini contoh yang nambahin nih. Iya. Tea time. Sekarang sih di anak Jakarta biasa ya pakai tea time gitu. Iya. Jadi satu paragraf yang orang Inggris bla 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 sampai menikmatinya itu kalimat yang benar-benar ditambahi yang nggak ada di
Iya, nggak ada di teks asli. Di teks aslinya it's nearly tea time, habis itu langsung ngomongin rambut kan. Iya. Aku nggak ngambil kalimat sebelumnya itu, tapi ada Mhm. cukup banyak sih disebutin di situ menjelaskan kebiasaan minum teh. I wouldn't do that. Jadi kamu akan nggak akan menambahkan seperti ini ya? Enggak, Hmm. but itu pilihan. Tapi yang ada wash. Okay. Rambutmu acak-acakan itu bagus. Your hair is terrible. Ya, Rambut iya, kalian itu kan kalau penerjemah pemula pasti ngomongnya gitu. Terus dia iya, pakai aduh lagi ya. Menurut aku itu harus pinter-pinter masukin di mana aduh yang pas iya, gitu. iya. Itu ekspresifnya jadi keluar ya. Hmm. Aduh. Kamu pernah ingat nggak serial di Antv yang isinya itu sekelompok anak muda Perancis? Mhm, Kayaknya Antv deh. Waktu masih TV-TV swasta masih baru, mhm. di-dub bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Prancis ini di dalam dubbingnya itu kedengaran seperti anak Jakarta banget, pakai lu, gue, segala macam itu kan. Ingat nggak? Mhm. Tapi itu salah satu contoh kayak gini. Jadi mereka tuh ngomong, aduh, lu datangnya telat amat sih, gitu kan. Itu Mhm. bule-bule Prancis yang ngomong kayak gitu. Gitu. Hmm. Ingat nggak? Lupa. Pernah nonton nggak ya? Jadi itu Lupa, lupa. awal 90-an kali ya, saat atau pertengahan, saat TV swasta masih baru. Mhm. Antv itu 95 ya? Heeh. 9495 ya? Iya, jadi ya itu lagi ke nerjemahin suara atau video kan mungkin lebih harus nyesuaikan sama bibirnya juga kan. Bayangin Iya. banyak kerjanya tuh, Iya. Dabernya ngomongnya juga harus tepat. harus pas. Ya udah, jadi Mhm. contoh yang ini tuh bagusnya di situ. Mhm. Nah, ini Nah ini sama nih nambahinnya itu. Eh, bentar, karavan yang sedang ditarik dengan mobil, karavan sekarang ditarik dengan mobil, kata Julian. Ini orang-orang Sigana. Aku milih ini gara-gara orang-orang Sigana itu. oke, yang rodanya besar-besar. Hmm. Bla, bla, bla. Will they be like travelers? Mm-mm. Hmm. Anyway, ini salah satu contoh menambahkan tentang orang Sigana yang nggak ada sama sekali di teks aslinya. Di teks aslinya cuma travelers caravan on high wheels. Terus di Mhm. Sigana yang rodanya besar-besar, yang dimaksudkannya suku pengembara yang banyak berkelana di Inggris, dan Mhm. orang Sigana asal usul dari mungkin ini orang Gypsy sebenarnya. Soalnya aku nggak tahu sih Iya, apa. iya. Aku menduga gypsy, tapi di cerita lain ada juga gypsy kan tentang orang gypsy di jilid lain. Hmm. Hmm. Ini salah satu contoh yang sebenarnya nggak perlu kan ya, Ya, tapi ya udah. Ini limun jahe. ya ini yang kita sebutin ya, ginger beer dijadiin Mhm. ini yang bacon jadi daging goreng. Ya, ginger beer. Jadi limun jahe. Iya, ginger beer jadi. Telur mata sapi. Hey kalian lihat Sapi. itu. Watch me put these eggs on the edge of this cup, everybody.
so they can get milk and white and fry them. Isinya pasti tetap utuh. Wah, ini terjemahannya menurut aku lebih bisa diterima sama yang baca jadinya. Telur mata sapi, enggak. Itu alasan kenapa aku nyari, karena telur mata sapi bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Ternyata memang di teks aslinya nggak ada. Iya. The egg broke against the edge of the cup. Enggak, itu nggak sampai, kayaknya terjemahnya sampai yang yolk and white and fry them. Fry them. Ini yang dengerin di Spotify mungkin harus lihat videonya nih. Harus lihat videonya. Betul. Ini kita juga jangan terlalu berlama-lama di sini ya. Kita jalanin lebih cepat aja. Nah, aku ngambilnya karena terjemahan aslinya nyaris keriting tulang punggungku mendengarnya gitu kan. Iya. Spine. That is good. That fair frizzled my spine. Iya. Keriting tulang punggungku mendengarnya. Nyatanya tuh nggak ada gitu kan. Keriting tulang punggung tuh, that's good. Aku ketawa pas baca kalimat ini, nyaris keriting tulang punggungku. Itu kok kepikiran ya? I think he's having fun. Ya. Kalau yang ini, kayak yang ini aku cuma karena di teks itu cool. That wasn't half a good day. Si anak sirkus itu ngomong kan, terus di sini wah tehnya enak sekali, tehnya tadi nikmat sekali gitu kan. Thanks awfully for all the delicious sandwiches. Terus terima kasih non karena telah menghidangkan rotinya yang begitu enak gitu kan. Menurut aku luas, nggak setia sama teks asli tapi bagus jadinya. Di teks asli itu ada diksi anak tak terdidik, anak gypsy dari sirkus itu. Jadi cara ngomongnya kan kalimatnya afraid my manners are like yours kids, gitu. Jadi aku milih itu. Iya. Diterjemahkannya itu ya tadi. Tingkah lakuku tidak sesopan kalian. Kalau ini aku milih karena kata gue. Nobody may feel upset and offended to hear someone speaking as if he thought Tiger Dan would commit a little robbery. Dan mungkin saja anak itu merasa tersinggung mendengarnya berbicara seolah-olah menuduh Tiger Dan melakukan pembongkaran. Semuanya bagus menurut aku, kecuali robbery jadi pembongkaran itu yang agak janggal rasanya. Kira-kira apa ya yang pas? Rampok, mencoleng, mencuri. Mencuri ya. Pencurian kecil. Robbery pembongkaran itu agak. Dia mungkin kalau 80-an rumah dibongkar, tuh ini rumah dibongkar oleh perampok kan, oleh robber. Iya. Ya, itu something. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi di kata pertama, clown jadi pelawak, tapi selanjutnya si clown itu jadi badut sirkus. Ya. Menjadi ya. Clown itu jadi ada dua arti di sini ya, pelawak dan badut. Iya, I wouldn't do that. I would use badut, would be nice. Karena nggak ada kebutuhan untuk menjelaskan bahwa mereka melakukan
komedi apapun, menurut aku nggak penting deh jadi pelawak. Entah Mm-mm. dipilih pelawak di sini. Ya, karena badut udah pasti lucu ya. Iya, Hmm. mungkin juga badut agak lawakan yang pakai ngomongan, tapi nggak penting lah. Yang penting Ya. kita tahu badut itu apa gitu. Justru kalau pelawak malah jadinya aneh, yang kita pikir mungkin stand up komedian ada di sirkus ngapain gitu kan. Mhm. Sri Mulat ada di sirkus kan nggak pas. Ya, iya. Ini eh, mungkin masalah bahasa kecil aja ya. Old sama tua. Old itu kan bisa artinya lama juga kan. Iya, iya. Senterku yang tua. That's weird. Centerku yang tua. Isn't it weird? Mhm. Ini ada lagi tentang pongo. Ya, ini jadi kalimat aslinya, when Timmy came running to see what he had got, Pongo helped. Pongo itu Simpanse. held the jar above his head and chattered at him. Terus yara 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 yara, he said, maksudnya the chimps. Tim looked rather surprised and went back to George. She was listening with great interest to what the inspector had to tell them about the underground caves. Ketika Timmy lari-lari mendekati untuk melihat apa yang sedang dimakannya, Pongo mengangkat tempat madu tinggi-tinggi sambil ribut mengoceh. Jadi yara-yara-yara itu nggak diterjemahin di sini. Tetapi dijelasinnya mengoceh ribut, Timmy tercengang, ia tidak mau merebut, ia cuma ingin melihat saja. Nah itu nggak ada di teks aslinya kan. Jadi yang dilakukan di sini adalah menginterpretasikan adegan ini, lalu menceritakan kembali yang terucap tidak diucapkan, lagi yang tidak terucap malah diucapkan gitu. Ya. Kemudian, ini dari aku ya, yang menambahkan juga. Jadi di teks aslinya itu cuma ada the weather had been so very hot lately. Tapi di teks bahasa Indonesianya jadi panjang. Dan hawa pun akhir-akhir ini sangat panas. Hawa pun akhir-akhir itu sangat panas. Berhari-hari langit selalu cerah dan matahari tak pernah lenyap di balik awan. Nah ini yang nggak ada di teks sumber. Bagi orang Inggris yang lebih biasa pada langit mendung, sinar matahari yang terlalu terik bisa menimbulkan penyakit. Itu di teks aslinya nggak ada ya. Iya. Ditambahkan oleh penerjemahnya. Iya, atau mungkin penerjemahnya sendiri merasa membutuhkan penjelasan. Kenapa matahari bisa dikaitkan dengan penyakit gitu loh. Ya, ya. Karena orang Indonesia kan biasa aja kalau kena panas terik paling ya kipas-kipas, gerah gitu. Ya, dan cuaca yang kita asosiasikan dengan penyakit adalah hujan. Hari-hari terakhir hujan gitu kan. Dua kalimat ini sebenarnya nggak ada hubungannya, tetapi kita tahu sama tahu bahwa kita menghubungkannya dengan itu. Ya ini yang penambahan juga aku tambahkan. Jadi di dalam menyamarkan teman itu ada tokoh yang diubah dalam tanda kutip ya, diubah jenis kelaminnya dalam rangka menyamar supaya tidak diculik. Diubah, disamarkan. Iya, disamarkan. Sekarang Jadi nggak ada artinya yang lain. ya di teks aslinya cuma gini, it certainly is, said Julian. If you give me some money on Fanny, I'll go and do a little shopping for Leslie. What size do you think he needs? Itu he-nya
ditulis dengan huruf besar dua-duanya, A dan E-nya. Nah, di teks terjemahannya itu ditulis Betul. memang ada penjelasannya. Memang begitulah halnya. Dalam bahasa Indonesia enak, biar anak laki-laki atau perempuan dia tetap dia, tidak dibeda-bedakan. Tapi dalam bahasa Inggris untuk anak laki-laki dipakai sebutan he, sedangkan anak perempuan she. Itu ya ditambahkan juga nih di edisi terjemahannya. Ya, itu ditambahkan sebelumnya, terus di dalamnya itu, di bawahnya itu juga ada tambahan lagi nih. Julian menegaskan penyebutan dia untuk laki-laki jadi he gitu loh. Ya, ada lagi. Ukuran berapa yang diperlukan untuk dia? Julian menegaskan penyebutan dia yang untuk laki-laki. Jadi he. Ini dalam episode ujar pembaca yang membahas Christine Lavransdatter itu Irwan sempat cerita juga ya. Yang mana? Nggak enaknya nerjemahin dia, he, she jadi dia gitu. Oh, bukan nggak enak sih. Karena triknya kan ada laki-laki itu, wanita itu kan. Pakai triknya kayak gitu. Tapi yang aku untuk kasus yang ini nih, do you follow the gender discussion in the US atau in the US I think mostly. Ada diskursus yang namanya progressive, extreme progressive people. Sebenarnya niatnya baik sih untuk supaya tidak ada kaum-kaum yang ditekan atau direpress seperti LGBT dan sebagainya itu. Tapi mereka itu berusaha melakukannya dalam bentuk yang aneh. Jadi orang dipaksa memakai pronoun sesuai keinginan masing-masing orang gitu. Jadi setiap kita ketemu, nama saya Irwan, panggil saya dengan she, dengan he atau she, dengan him gitu kan. Tapi itu bukan cuman, jadi aku ini sebagai individu bisa memilih pronoun apapun, bukan cuman yang sudah tersedia he atau she. Aku kalau mau dipanggil they juga harus diturutin gitu kan. Jadi artikel-artikel New York Times yang mulai kayak gitu. Jadi dia nyebutin tentang satu orang laki-laki yang identify, yang memaksa atau yang menuntut supaya pronoun dia itu they sama them. Jadi kalau artikel itu, they are an architect. Misalnya dia arsitek. Terus we talk to them, padahal ngomongin sama si orang itu doang sendirian, we talk to them last Monday. Jadi kalau kita nggak tahu semuanya gitu, artikel itu jadi terasa aneh banget gitu. Dan ini jadi perdebatan yang erat, ada yang anti, ada yang pro, dan perdebatannya itu nggak keruan. Jadi kadang-kadang orang jadi dibully di internet karena salah menyebut pronoun. Nah, bayangin kalau teks ini terjadinya di zaman sekarang gitu loh, dan ada di konteks itu, pasti lebih repot lagi karena pronounnya itu bukan cuma he sama she, pronounnya itu sampai 13. Terus aku melihat betapa praktisnya bahasa Indonesia yang tidak memandang gender ganti gitu kan. Udah. Oke. Ya. Ada lagi nggak ya? Ini udah habis deh. Sudah habis ya. Oke. Tadi sih aku menemukan juga beberapa hal juga tentang penerjemahan. Misalnya bahan bakar itu di Agustiadi ini menggunakan minyak. Aku jadi mikir ini orang Medan. Orang bakar, orang Sumatera, terutama Sumatera Utara itu kan kalau bilang bensin, bahan bakar itu kan mereka bilangnya kan BBM, bahan bakar minyak. Nah, ya,
Iya, nah di sorry tadi aku agak freezing, Wan. Bisa diulang nggak? Yang mana? Yang BBM. Ya, BBM kan bahan bakar minyak. Mungkin orang ini fokusnya lebih ke minyaknya dan bahan bakar. Ya, Iya, tapi aku sadar iya, pilihan-pilihan pribadi itu bisa mewarnai terjemahan kita gitu. iya. Tapi terlepas dari terjemahan, buat aku ini karya yang apa ya membekas gitu. Jadi aku baca buku ini 30-an tahun yang lalu gitu. Iya nggak sih? Ini ketahuan ya tuanya kita gitu. Tapi kita masih mau baca ulang gitu dan masih ingat cerita meskipun nggak detail ya. Tapi masih tahulah tokoh-tokohnya gitu, lokasinya, petualangannya gitu. Kalau cerita yang paling membekas itu kamu gimana, Wan? Kalau aku mikirnya masalah membekas tadi ya, penghormatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang pembaca terhadap buku yang dia baca adalah dia merasa iri. Kenapa bukan Hmm, dia yang ini gitu loh. Kayak aku, hmm, karena kalau berandai-andai jadi penulis tuh aku pengen punya karya yang kayak gini gitu loh, yang membuatnya abadi, yang kalau kita baca lagi dalam umur berapapun tetap bisa dinikmati dan eh, menurut aku itu yang aku nggak punya ya, favoritku yang Minggat tadi ya, but I see the whole series as one karena ini kan kehidupan mereka masa remaja. Kadang-kadang jilid 1 musim pasca, jilid 2-nya musim panas, jilid 3-nya musim dingin kan gitu kan. Justru aku seneng banget bacanya urut loh, Lid. Dan aku melihatnya sebagai sebuah keseluruhan cerita yang dunia slice of life ya istilahnya sekarang, slice of life yang enak untuk didiami. Orang-orangnya enak untuk diajak bergaul. kan kalau karya penulis Indonesia, kira-kira ada nggak yang sama Gimana? Aku agak freezing. freezing ya? Ya ini hujannya mulai Mulai deras. deras Kalau lagi. aku, kalau aku tangkap tadi, ada nggak karya yang seperti itu di Indonesia? Iya, Lupus. lupus. Walaupun sekarang rasanya aku perlu baca lagi juga ya, tapi Lupus itu seperti dunia yang aku senang ada dalam itu, karena karakter-karakternya dan semuanya itu ya enak untuk didekati, si Boim, si Lulu, si Lupusnya sendiri. Siapa satu lagi lupa? Busur. Busur ya kan, kayaknya senang punya teman-teman kayak gitu gitu loh. Dan itu yang membuat daya tarik buku buat aku sih itu. Bukan cuman informasi atau sumber endingnya apa gitu. Terus Lima Sekawan ini kan juga difilmkan nih kan, Hmm. sempat ditayangkan juga ya di TVRI. Hmm. Kamu suka nggak film? Aku nggak terlalu ingat nonton di TVRI, nggak entah kenapa ya, tapi aku mulai nonton lagi kemarin ini pas kita mulai baca lagi. Ada dua versi kalau nggak salah. Yang satu versinya tahun 80-an, yang satu lagi versi 90-an. Yang aku suka, ya suka-sukanya tuh karena lebih visual aja ya, tapi tetap aku lebih suka bukunya sih. Ya, Karena ada unsur saduran di serialnya yang dipotong-potongnya nggak beneran sama seperti yang kita alami di buku. Walaupun sebenarnya yang sangat menarik dari cerita ini adalah apa yang kita alami di buku misalnya. Contohnya detail-detail makanannya nggak sedetail di dalam buku. ya.
Itu yang menarik banget buat aku sih makanan. Ya, benar. Daging goreng, ya, telur goreng. Ya, Apa apa sekarang jadi makanan kamu sehari-hari ditulis di sini? enggak sih, skillnya itu nggak terlalu penting sebenarnya ya. Tapi tarcis dan sebagainya, sardenci. Jadi itu pilihan-pilihan kata jadulnya terjemahannya juga mempengaruhi ya. But the thing about the food is that kelihatannya, nah ini ya, itu kayak kalau lagu hook-hooknya gitu loh, yang membuat kita senang denger lagu itu. Jadi dikasih MLM di sana sini, di sela-sela itu supaya nggak cuma mikirin gimana endingnya gitu loh. Menurut aku itu detail-detail yang sebaiknya penulis lakukan supaya yang baca itu senang ada di dalam dunia itu, yang membuat orang kerasan di mendiami ceritamu. Ya, eh, itu satu poin bagus buat belajar menulis. Iya. Kamu kebutuhan tulisan. Membaca ulang sekarang ini jadi banyak dimensinya, Lid. Yang pertama sebagai penerjemah, bagaimana caranya meluas terjemahan kita, walaupun nggak semuanya kita setuju ya pilihan-pilihannya, tapi kita tahu itu ada pilihan di situ. Lebih aware sama kedua bahasa yang kita kuasai. Terus sebagai penulis juga gitu, ini apa sih resepnya yang membuat cerita ini terasa pas, nggak kurang, nggak lebih, dan enak diikuti gitu loh. Ya, eh, dan aku di Facebook itu ikut grup Enid Blyton Readers. Hmm. Eh, Kalau aku baca grup itu ya, secara demografi, itu paling besar pembaca Enid Blyton dari India. Oh iya? Iya, mereka sampai punya WhatsApp WA grup sendiri. Jadi untuk join khusus pembaca Enid Blyton di India gitu. Aku jadi berpikir mungkin sama kuatnya juga ya. Dan rata-rata memang seangkatan kita umurnya. Kalau menurut aku ini ada dimensi yang India kan jajahannya Inggris. Inggris. Nah, ini mungkin sama seperti kita kalau menyukai serial Belanda gitu ya kali ya. Hmm. Ada, ya apakah unsur bekas dijajahnya itu nggak masuk gitu di mereka? Aku nggak ngerti soal soal itu karena tidak ada omongan sampai sejauh itu. Jadi mereka cuma bahas tentang petualangan, tentang tokoh-tokoh yang ada di Lima Sekawan ini. Gitu. Oh, aku baru tahu tuh. Ya aku sih bisa ngebayangin kayak Harry Potter tuh pasti ada di mana-mana ya. Iya. Mungkin zaman dulu tuh Harry Potternya zaman itu ya si Enid Blyton ini. Hmm. Dan itu mungkin juga nggak salah ya karena ceritanya bagus jadi dia yang mendominasi. Makanya aku nggak terlalu terganggu sih masalahnya yang kamu bilang tadi homogenisasi. Kalau cerita itu bagus Komunitas. pasti dibaca gitu loh. Buat apa? Betul. Kalau kita iri cerita saya nggak dibaca gara-gara terdominasi sama Harry Potter ya salahmu sendiri mungkin ya atau bukan bukan keberuntunganmu gitu loh. Mhm. Iya, aku setuju itu. Cerita yang bagus biar bagaimanapun pasti akhirnya muncul. Iya. Dan ini yang kadang-kadang aku selalu mikir kalau kenapa ya sastra itu pembacanya tidak sebanyak itu dan ada orang-orang yang merasa snob, kalau bukunya dibaca banyak orang, itu tandanya nggak terlalu bagus secara sastrawi itu menurut aku nggak pasti ya. Hmm. Iya, nggak peduli itu karya sastra atau bukan. Kalau buat aku ceritanya bagus ya bagus saja. Iya. Aku ngomong gini nih gara-gara aku nemu videonya
Stephen King sama satu penulis buku laris yang lagi ngomong di satu panggung. Terus si ini dengan nada agak sinis ya, dia bilang, kami pernah mendatangi sebuah festival sastra. Keberadaan kami di sana itu jadi sorotan itu. Kok ini ada penulis bestseller tiba-tiba muncul di penulis sastra, dan dia mengesankan seakan-akan dikotomi itu kenceng banget gitu. Kalau udah sastra ya udah kamu tinggi, terus nggak perlulah jadi laris. Yang penting saya ini dibaca oleh orang-orang yang berpikiran tinggi juga gitu. Sementara datang yang kaya raya gara-gara menulis gitu loh. Iya, iya. Buat aku nggak adil sih penilaian seperti itu. Nggak adil, tapi juga nggak apa ya, itu ada gitu loh, kita nggak bisa ngejudge karena ya mungkin nggak Nobel itu selaris Stephen King. Kita ngebayangin skenario apa yang membuat penulis Nobel itu bukunya terjual dalam jumlah sama seperti Stephen King misalnya. Menurut aku kenapa harus jadi pilihannya itu gitu loh. Iya. Ada penari latar. Bintang iklan. Bintang iklan. Kembali ke Lima Sekawan. Ada lagi yang mau kamu sampaikan, Wan? Nggak ada sih, aku sih sebenarnya yang membaca ini jadi ya sama seperti aku selalu lakukan adalah membaca itu mengait-ngaitkan sama seluruh pengalaman hidup kita atau seluruh bacaan-bacaan hidup kita gitu loh. Dan mengunjunginya kembali itu seperti wow, ada banyak hal yang saya nggak pikir waktu itu karena waktu itu saya masih kecil, saya belum bisa bahasa Inggris gitu kan. Ya. Iya, iya. Bahkan belum kepikir kepikir melihat penulis itu kayak apa gitu loh. Sebentar ya. Tuh. Baterainya hampir habis. Itu masalah yang nggak pernah dialami waktu kecil dulu. Kalau baca Lima Sekawan itu nggak pernah habis baterainya. Oh iya. Nah, Ya. Kenapa nggak pernah habis? zaman Lima Sekawan itu nggak ada AC. Ngomong-ngomong, Sekala udah baca Lima Sekawan belum? Yang mana? Nih. Belum sih. Belum. Baca dong, nanti kita ya. Mau baca? Nanti dulu. Enggak, aku mikirnya gini, itu adalah dunia yang belum ada sosial media, yang belum ada handphone gitu kan, kayak di cerita Berkelana itu, Sidik bagaimana caranya mendapat polisi, salah satu orang harus lari ke kota untuk mencari polisi gitu kan. It's like dunia yang sudah hilang. Seperti time capsule. Ya. Aku sempat posting meme di IG-ku tentang Lima Sekawan. Itu masing-masing udah pegang HP. Jadi selfie lagi piknik gitu. Kalau 5 anak kamu semuanya kepalanya tertunduk di HP, udah nggak ada petualangan, udah pada main Facebook, main Roblox sekarang. TikTok, Roblox. Iya. Dan udah ada GPS kan, jadi nggak mungkin kesasar. Iya. Iya. Terus juga, it doesn't make sense anymore. Iya. Kebetulan-kebetulan yang membuat hidup itu seru jadinya. Iya, iya. Karena mereka ini, kalau aku baca sih di buku yang terakhir aku baca itu
Nyaris Terjebak yang terakhir aku baca. Itu salah seorang dari mereka itu terpaksa ngumpet di bagasi mobil milik penjahat supaya mereka bisa kabur, maksudnya bisa lapor ke polisi gitu, atau minta bantuan lah kalau mereka itu dikurung di sebuah rumah. Kalau sekarang ya kecuali HP disita ya, Iya. bisa Baterainya minta atau baterainya habis. Ya, bayangin kalau jadi Enid Blyton menulis sekarang, pasti dia device-device-nya untuk membuat keseruan tuh ada yang hilang, atau ada device-device baru gitu kan. Oh, lo pernah nonton Sherlock Holmes nggak? Pernah, Sherlock Holmes itu kan dibuat berkali-kali filmnya ya. Terus iya. yang terakhir Benedict Cumberbatch, lihat nggak yang versi Benedict Cumberbatch? Enggak, aku nggak nonton yang terakhir. Kamu bisa lihat bedanya di situ, karena di situ adalah London yang sudah ada handphone. Jadi cerita klasik seperti Sherlock Holmes pun bisa diadaptasi atau harus diadaptasi ke London yang sudah ada HP, dan device-device-nya jadi lucu juga. Jadi pesan-pesan yang dikirim itu jadi SMS atau teks gitu. Itu Ya, seperti kita nonton ini ya, Elementary. iya, iya Hmm, benar. Benar, Elementary itu kan Sherlock Holmes yang diadaptasi ya. iya. Benar, benar. Mhm. Ya, aku pikirkan nih kalau nanti skala baca 5 sekawan, bagaimana pikirannya dia, karena dia nggak tahu dunia yang kita alami waktu kecil kan. Dunia Ya, ada mobile phone. ya, ya. Aku nggak ini juga sih. Makanya aku terkejut sama fenomena Dilan. Anak Oke. sekarang kan nggak tahu cerita Dilan. Itu settingnya tahun tahun remaja 90-an, Wan. Masih Oh, nelfon pacar itu masih ngantri telepon umum gitu kan. iya aku baca tuh. Sekarang kamu baca ya. Dan filmnya laris banget kan. Berarti memang ada sesuatu yang kuat di ceritanya yang tidak peduli konteksnya apa gitu ya. Mhm. Yang aku maksudkan adalah kayak kita kalau datang ke kelompok buku Sapiens itu, anak-anak muda itu kan, eh, apakah hal-hal yang mereka observasi itu sama dengan yang kita observasikan, karena dunianya berbeda banget. Itu yang aku pengen lihat. Mungkin sama ya kalau kita kayak baca cerita-ceritanya Kafka, Tolstoy yang zamannya lebih tua lagi, atau bahkan Christine Lavransdotter. Kita sebagai orang yang lebih muda di generasi selanjutnya kan kita bisa bisa menikmatinya juga gitu. Ya, ya. Ya, ini juga sih. Mungkin pesannya juga yang dalam karya itu bisa berlaku universal gitu kan, berlaku sepanjang masa gitu. Model Bumi Manusia gitu kan. Iya, Ya iya, anak-anak sekarang banyak juga yang baca Bumi Manusia. iya. Siapa Karena tahu buat kita, kenapa? Mas Gawan lama-lama, kalau zaman dulu, zaman dia baru keluar, dia jadi buku mainstream, bestseller gitu ya. Mungkin lama-lama dia jadi sastra ya. Mungkin itu ya sastra. Ya, nggak ngerti juga, aku bukan ahli sastra. Apa masalahnya dikotomi itu loh, apa sih yang membedakan? Oh, bukunya buku sastra. Oh, festival-festival sastra. Oh, menerjemah sastra. Apa bedanya dengan menerjemahkan buku yang laris gitu? Kenapa sastra Iya, nggak? iya, iya. Aku pernah bilang sih ke dulu redaktor aku, bisa jadi Pride and Prejudice itu dulu ciklit. Kalau Yes, kita baca ceritanya kan gitu, cari pita baju, cari bahan buat baju, nyari cowok buat jadi suami gitu kan. Tapi betul. kok jadi karya klasik gitu. Kayak klasik sih iya. Terus dimasukkan ke karya sastra tuh, nah ya itulah. Mungkin itu debat yang nggak penting sebenarnya. Iya, But, kalau kamu seorang sastrawan, mungkin itu penting. Nah, itu dapat label ini karya sastra gitu ya. ya, terus ternyata bukunya bestseller gitu kan, wah langsung dicap, kamu sold out. Iya, Iya, kalau udah urusan ya, ya pada akhirnya itu politik sih. Mau dibilang apa? ya tapi pembaca juga bisa snob, Lid. Aku punya teman orang Turki,
kolega kantor sih sebenarnya. Waktu ngobrol, aku ngomongin orang Turki kan, aku ngobrol, kamu baca Orhan Pamuk nggak? Ya, aku tahu Orhan Pamuk. Terus dia ngomongnya, tapi saya tidak pernah membaca buku yang umurnya kurang dari 200 tahun. Artinya, ya udahlah. Yang dia baca itu Aristoteles, segala macam. Jadi dia berusaha menerjemahkan Aristoteles ke bahasa Turki. Entah dari bahasa apa, mungkin bahasa Inggris. Tapi aku ngeliat snob juga di situ gitu loh. Kamu maunya, kalau baca buku yang begituan, itu berarti sudah tersaring. Buku yang masih dibaca orang setelah 200 tahun berarti kualitasnya sudah teruji gitu kan. Ngomongnya kan gitu. By implication bahwa buku-buku yang masih ada sekarang ini kemungkinan besar sampah semua gitu. Agak terlalu elitis. Iya, iya. Ya, semoga Lima Sekawan bisa bertahan sampai 200 tahun lagi. Apa caranya coba? Dia sudah out of print di Indonesia. Betul. Iya. Aku nggak tahu yang edisi bahasa Inggrisnya ya. Masih ada atau enggak. Aku bisa mudah belinya di Amazon sih sebenarnya. Amazon. Tapi aku pernah lihat juga di toko buku. Di toko buku ya. Dan setelah Harry Potter, aku nggak ngerti lagi cerita serial untuk anak-anak itu apalagi. Mungkin banyak ya, tapi dengan berkembangnya teknologi media bacaan, kita bisa ya seperti Wattpad gitu kan, banyak penulis yang hanya menulis di Wattpad, jadi nggak dicetak bukunya, dan itu booming tapi ya kita nggak tahu gitu. Nah, ini saking gateknya aku atau gimana? Nah, lihat di podcastnya Tim Ferriss ya, dia mewawancari seorang penulis young adult books. Terus ini kan penulis juga, dia penulis self-help ya, bukunya dia kan memang kategorinya dimasukin ke personal development atau self-help. Dari cara mereka, mungkin entah di Amerika atau industri buku dunia yang berbahasa Inggris. Dari Tim Ferriss bilang, wah ngapain ya saya repot-repot nulis ini. Kalau mau lukratif, kayaknya lebih lukratif di young adults. Jadi mungkin kerjanya juga ya nggak tahu juga sih. Menciptakan cerita menarik itu untuk yang adult mungkin nggak segampang yang kita kira ya. Walaupun kelihatannya ceritanya jadi ringan kan. Yang kita anggap ringan itu belum tentu bikinnya gampang kan. Ya, seperti pelawak kalau melucu itu kan susah. Iya. Yang aku tangkap. Tapi kenapa tadi? Yang aku tangkap adalah lebih lukratif ternyata menulis young adults. Ya. Ya, semoga ada lagi buku yang bisa mengikat emosi waktu kita baca, seperti Lima Sekawan atau Trio Detektif atau Harry Potter. Atau mungkin penggemar Twilight series. Iya, ya kayak gitu, Divergent, Twilight. Tapi kan nggak sekuat Harry Potter. Iya. Harry Potter tuh mungkin kita masih muda juga, masih cukup muda untuk menikmati itu. Terus kita nggak ikutin yang selanjutnya ya. Tapi juga kan nggak kedengaran juga kan. Iya. Yang aku khawatirkan adalah kebiasaan membaca itu jadi hilang gitu loh. Betul. Soalnya ya aku pikir waktu di Indonesia, orang tuh nggak membaca karena buku itu mahal dan sebagainya. Ya udah. Nah ketika buku sudah nggak mahal lagi, skill membaca itu, jadi ketika kita kecil, kita ada di golongan sedikit yang membaca. Aku pikir sekarang akan berbeda, ternyata enggak, tetap golongan yang membaca itu sedikit rasanya, karena orang lebih senang melakukan hal-hal yang lain daripada menghabiskan waktu membaca buku. Karena membaca buku itu sebenarnya lebih memakan energi. Ya, harusnya bisa ngapain gitu. Kadang ada juga yang menganggap pemalas sih, tukang baca buku. Oh gitu. Aku pernah dengar lantaran seperti itu. Iya sih. Ya, artinya membaca buku itu tetap tidak menjadi aktivitas mainstream. Kamu nggak bisa, kalau weekend selesai terus, ngapain weekend kemarin? Oh, naik gunung. Oh, berlayar. Oh, baca buku. Iya, berarti kita makhluk langka ya. Iya,
jadi itu maksudnya aku ada teman-teman yang milenial yang di bawah kita 10 tahun itu skill reading-nya juga tidak banyak. Ya mungkin orang IT juga gitu ya, lebih senang main game atau lebih senang nonton film, nonton Netflix. Dan Netflix juga kayaknya seperti atau streaming itu udah seperti tidak berdasar gitu, nggak seumur hidup itu kalau mau nonton itu aja nggak akan selesai. Terus tempat buku di mana gitu? Ya, ya. Dan itu jadi ya ini jadi obrolan yang panjang nggak selesai-selesai sih soal membaca, literasi dan lain-lain gitu. Apalagi aku nggak ngerti di Indonesia ISBN aja sekarang jadi masalah gitu. Oh ya, maksudnya? Iya, pengajuan ISBN. Jadi sekarang agak dibatasi. Ya, dibilangnya terlalu banyak buku yang diajukan dalam satu hari. Jadi lembaga ISBN internasional itu mengeluhkan data yang masuk dari Indonesia. Tapi ternyata kok buku yang beredar yang bisa mencapai ke pembaca itu aja gitu. Wow. Jadi masalahnya di mana sebenarnya? Buku yang terbitnya salah atau akses ke pembacanya kurang tersalurkan dengan baik atau bagaimana gitu? Itu yang sedang diperdebatkan sih, sedang ramai diperdebatkan gitu. Jadi dibatasi sekarang pengajuan ISBN itu 500 per hari kalau nggak salah. 500 judul. Tapi artinya kan ya udah kalau hari ini nggak bisa besok aja kan bisa gitu. Besok. Jadi Iya. Masalahnya apa iya dalam satu hari itu ada 500 buku yang terbit gitu kan? Kalau skalanya dunia menurut aku sih nggak sulit untuk dibayangkan gitu loh. Bisa jadi. Nggak, itu di Indonesia aja. Oh itu di Indonesia aja, oke. Itu dipegang Perpusnas kan, Perpustakaan Nasional. Oh ya, ya kalau masalahnya teknis kan bisa diotomasi gitu loh. Aku selalu merasa ini kan sebenarnya content creation kan. Cuman dulu bentuknya tulis aja. Sekarang content creation dalam bentuk macam-macam audio visual banyak banget. Dan itu yang menarik perhatian. Jadi yang mahal sekarang adalah perhatian orang gitu loh. Karena kontennya banyak banget. Ya. Orang punya waktu dan punya energi atau punya perhatian untuk itu gitu loh. Entah kenapa aku merasa yang kecil-kecil seperti itu tuh nggak signifikan. Mungkin karena aku nggak ada di dunia perbukuan ya. Tapi banyak sih cara membuat konten yang nggak perlu nunggu ISBN. Dan kenapa ISBN sih sebenarnya? Aku nggak tahu. ISBN itu lebih ke ini sih, pendataan dan barcode. Kalau kita masuk ke toko buku, Iya. itu barcode-nya ada di ISBN. Tapi kalau misalnya sudah ada naskah banyak nih, ya udah hari ini yang 500 dulu aja maju, besoknya yang gitu kan. Tapi naskahnya ini kan harus ada dulu gitu. Ya rumit sih sebetulnya. Karena ada yang mengajukan ISBN sekadar dokumentasi. Jadi mereka hanya mencetak 5 saja buku. Yang penting ada ISBN karena itu jadi kredit buat ASN, buat peneliti pegawai negeri. Oke. Buat peneliti gitu. Itu hanya sekadar untuk dapat kredit poin. Mereka bisa menerbitkan judul buku. Mereka bisa menerbitkan buku yang ada ISBN-nya. Itu salah satu syarat gitu. Untuk dianggap level peneliti apa kalau di lembaga pemerintahan. Oke. Ya. Yang banyak dikritik tuh itu. Jadi nggak dikasih kesempatan nih yang penulis karya sastra gitu atau karya-karya yang sebetulnya bagus gitu, tapi karena masalah birokrasi jadi terhalang. Ya model penerbit aja pada akhirnya seperti almarhum Pak Sapardi kan beliau bikin penerbitan sendiri, menerbitkan buku sendiri ujung-ujungnya. Hanya
selain penulisan, begitu ruwet juga dunia perbukuan di Indonesia gitu kan. Iya sih, masalahnya ketika di satu sisi bagaimana menghasilkan karya, di sisi lain bagaimana supaya karya ini sampai ke pembacanya. Dan yang kita omongin ini ada yang di situ kan, carutnya di situ. Ya sebagai pembaca aku nggak pengen masuk ke dalam situ deh, yang ada di mutlak lah. Iya, Tapi dalam hati aku percaya konten yang bagus akan menemukan audiensnya anyway. Sekarang kalau misalnya kamu punya cerita, Lid, terus nggak bisa masuk gara-gara itu, kamu bacain aja teksmu itu di dalam podcastmu, itu udah bisa langsung ketemu audiens, ya kan, jadi audiobook malah. iya, iya. Aku pada akhirnya berpikir gitu, seandainya aku nulis buku dan nggak bisa diterbitkan, ya aku bacakan saja nanti di Iya, podcast aku. kayak si penerbit sebagai gatekeeper karya itu tidak akan sah sebelum lewat ke situ tuh udah pemikiran yang kuno banget sekarang. Sama seperti televisi kan, zaman dulu kan televisi itu atau network memegang kuasa bahwa kalau kamu nggak bisa itu kamu nggak bisa punya karya di platform. Nah sekarang ada YouTube, orang Betul. siapapun bisa masukin ke situ yang enggak gitu kan, Iya. yang dilihat Iya. atau enggak itu aja. Dan sekaliber Wisnu Tama pun sudah bilang nggak mau bikin TV lagi. Oh ya, iya. Jadi ini menunjukkan betapa Lima Sekawan, cie, berusaha Kembali lagi. dan itu bagi kita luas, bagiku nih ya, itu mendefinisikan hidupku. Banyak kata-kata baru yang aku pelajari dari baca Lima Sekawan, kayak kata merajuk misalnya, itu aku dapatnya dari Lima Sekawan. Kalau in general mungkin bacaan masa kecil itu yang membuat kita tertarik atau mendefinisikan kita di masa itu. Dan menurut aku ya sebagai penulis, kalau kamu ingin mempengaruhi sebuah generasi, bikinlah buku pada umur itu. Karena ya kayak J.K. Rowling lah, dia tuh mempengaruhi anak-anak yang umurnya 30-an sekarang ini, kemungkinan besar tuh dipengaruhi Harry Potter kan. Ya, aku setuju itu. Ya seperti yang kamu bilang, aku juga dapat banyak kata seperti seven. Sepen, ya ampun. Terus aku jadi ingat itu yang kemarin kamu bilang frambus. Itu Iya, ada sirup frambusan kan? mungkin itu bahasa Belanda sih dari setrupnya itu. Iya, iya. Mas Ada, iya. Ada banyak lah pokoknya yang kemudian aku gunakan saban hari. itu dari nenek. Aku masih sering pakai saban Iya, Sabtu, saban Minggu. iya, iya, iya. Ya, jadi gitu ya, mungkin aktivitas membaca lagi secara umum adalah mendefinisikan kosakata kita. Mungkin itu yang kadang-kadang aku tuh ya mungkin sudah sok tua aja ya, kalau ngobrol sama yang lebih muda-muda itu kok, atau enggak deh, sama yang nggak membaca itu kok kayaknya terbatas gitu ya. Hmm. Ya karena mungkin kosakata jadi terbatas, jadi yang cara kita mendeskripsikan jadi terbatas juga kan. Oh ini kembali lagi ke yang aku bilang tadi, politik progresif itu. Mereka mengambil dari filsafatnya siapa, Derrida atau siapa gitu yang bilang bahwa kenyataanmu, your reality is your language. Makanya mereka ngotot banget mengubah pronoun dengan harapan kalau bahasanya ditweak, maka kenyataan akan ditweak juga. Kalau orang-orang yang gendernya tidak di atau tidak she, itu bikin, makanya bahasanya dulu yang dibongkar supaya nanti mereka diterima juga gitu loh. Ya. Kalau kamu nggak tahu ya, kalau kamu ngikutin perdebatan itu seru banget loh Lid, di Amerika. Jadi, Aku nggak ikutin sih, cuma sempat baca aja sekilas, tapi nggak. nah ini lagi apa namanya? Kalau zaman dulu tuh pengalamannya seragam karena kita ngelihat hal yang sama. Sekarang yang kita lihat adalah apa yang muncul di YouTube kita sesuai dengan apa yang sudah kita lihat. Itu beda kan? Tuh, algoritmanya. Jadi kayak yang
pernah kamu posting itu 5 sekawan dibaca oleh orang-orang yang overthinking itu, bagaimana si Georgina yang ingin jadi laki-laki gitu kan, itu kalau di overthinking oleh orang-orang yang progresif itu bisa, wow, si Enid Blyton ini bisa di cancel karena dia, karena di situ coba dibilang yang pemberani selalu laki-laki, jadi yang perempuan itu seakan-akan sebuah gender yang inferior dibandingin laki-laki, sampai si George pun ingin laki-laki gitu kan. Kan ada Iya, overthinking bisa tuh. iya. Kalau yang ini ya, terlalu baper ya. Iya. Iya. Tapi kan kalau aku sih mikirnya anak kecil gitu kan seusia itu. Ya, kita kepengen jadi pesilat, kita kepengen jadi petinju, kita kepengen jadi macam-macam gitu. Yang George kepinginnya jadi anak laki-laki gitu. Kalau aku sih pikirnya sesimpel itu. Kalau aku berusaha membuat ini jadi lebih keruh ya, itu Mhm. ternyata terjadi seperti itu karena mereka argumentasinya ada banyak anak-anak yang seumur itu, antara mulai puber sampai umur mulai punya konsen atau bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, itu nggak teridentifikasi dari gender-gender yang ada. Mereka berargumentasi mereka itu bunuh diri. Jadi ada kasus yang mereka itu bunuh diri, sehingga mereka berusaha mendorong supaya ini diajarkan sedini mungkin, supaya mereka kadang-kadang bahkan sampai ekstrim bahwa anak-anak seumur itu yang belum punya kemampuan untuk memutuskan atau belum punya wewenang untuk memutuskan diri sendiri boleh melakukan operasi. Itu ada yang setuju, ada yang kontra loh. Jadi operasi yang membuat pindah gender dan sebagainya, jadi bukan cuma tomboy anak laki-laki yang pengen jadi perempuan, tapi biologically change operation gitu loh. Nah, yang menentang bilang jangan, nanti kalau dia menyesal dan itu sudah terjadi permanen kan rusak semuanya gitu loh. Nah, perdebatannya di situ sampai seumur berapa mereka boleh mendefinisikan itu. Jadi aku melihatnya bukan baper lagi, itu ada yang kayak gitu karena mereka mengambil data-data, banyak anak yang merasa tidak diterima society, lalu dengan adanya sosial media itu kamu harus jadi ini atau jadi ini, dia nggak dua-duanya, dia sangat depres, dan depresnya itu 24/7 karena di sosial media gitu loh. Bukan cuma di sekolah yang kalau kamu pulang rumahnya udah aman lagi. Terus banyak yang bunuh diri lah, banyak yang melakukan hal-hal yang enggak gitu loh. Jadi perdebatan itu nggak tahu ya, belum sampai ke Indonesia kali, tapi di yang aku lihat ini intens. Ya, Marut-marutnya itu ribet sih. Nah, membaca 5 sekawan sesudah ada itu di belakang kepala tuh jadi kayak gitu ya. Wow, how iya. simplistic zaman itu. Dan kebalikannya kan nggak mungkin terjadi. Kalau seandainya si Julian yang pengen jadi cewek, kelihatan cewek gimana? Iya ya. Ya. Ya Sorry, itu dengan baik. Kenapa? jadi membuat Ya itu dengan banyaknya bacaan yang udah kita punya, ya terus lagi yang udah kita kenapa? keruh. Jadi mas kecil. Yang sekarang kan sudah mulai, jadi kayaknya parent zaman di atas kita, yang waktu kita anak-anak, sama parent ya, generasi kita yang jadi parent ini, terus generasi bawah kita lagi, semakin memukul anak itu udah nggak tahu ya, kamu mungkin kepikiran atau enggak. Enggak. Di episode Beraksi Kembali itu kan si anak kecil itu dipukulin sama pamannya. Iya, Jadi kalau anak bandel hukumannya dipukul itu masih acceptable gitu loh. iya. Kalau yang kita membaca sekarang, aku bukan parent ya, tapi yang pernah jadi parent mungkin memain tangan itu nggak ada opsi sama sekali. What do you think about it? Iya. Eh, gimana ya? Aku nggak besar di orang tuaku bukan orang tua yang main fisik dulu. Jadi kalau aku dihukum ya ada hukuman tersendiri gitu. Hmm. Eh, jadi aku sering ngeri juga kalau ada
orang tua yang kasar sama anaknya gitu. Seperti yang kemarin aku kirim juga ke kamu kan, eh, anak goblok gitu. Aku Ya, kaget juga gitu loh. Kok ini orang tua ngomong ke anaknya kayak gitu? Tapi mungkin pada masa itu ya biasa aja gitu. ya jadi kita ngomongnya kekerasan bukan fisik aja ya, kekerasan verbal juga kan. Well, Iya, iya. iya. Hmm. Tapi memarahi anak sih perlu memang gitu. Aku kalau marah ya marah memang kalau sama anakku. Tapi untuk verbal abuse, untuk physical abuse itu nggak ada. Hmm. Ya karena aku dibesarkan nggak dengan cara seperti itu. Iya, sama aku juga. Ya, aku nyebutin itu juga karena elemen-elemen yang aku sebutin tadi itu ada di Lima Sekawan kan, yang Iya, itu ngelihatnya beda dengan kalau kita ngelihat sekarang bullying, apa perundungan ya istilahnya di Indonesia. perlu Eh, Zaman itu ya udah kalau kamu diejek udah tahan aja gitu kan. Zaman sekarang nggak bisa gitu kan. Karena proses itu. bullyingnya juga skalanya nggak sama seperti zaman itu. Kamu cuma di sekolah aja gitu kan. Iya, Mm-mm. meskipun aku pernah cerita sama teman kita itu gara-gara anak Jaksel sih, omongan anak Jaksel. Aku dibilang anak Jaksel karena sekolahku memang lokasinya di Jakarta Selatan gitu. Oke, Aku bilang ya jadi anak Jaksel pada masa aku itu berat banget gitu. oke. Eh, aku kelihatan kakak kelas ke diskotik malamnya, besoknya bisa ditelanjangin di toilet gitu. Hmm. Ya, terus pada masa itu banyak teman-teman cowok aku itu ikut eh, ekskul pecinta alam, Hmm. itu cuman supaya terhindar dari perundungan. Karena kalau enggak, kalau udah disentuh bahunya, itu udah di kamar mandi udah nggak tahu diapain. Iya, iya. Separah itu ya perundungan pada zaman aku sekolah gitu. Kalau sekarang bisa dibawa ke polisi. Iya, iya. Ya, itu perubahan sosial yang ya makanya jadi kayak cerita-cerita seperti Lima Sekawan itu jadi kayak kapsul waktu lah. Kalau kita mundur ke belakang, apa Iya, yang berubah gitu, value-value-nya gitu kan. ya. Seperti itu juga. Aku iri mereka bisa pergi berkemah tanpa didampingi orang tua gitu. Karena teman-temannya anak aku mau camping di sekolah aja itu orang tuanya nunggu di luar pagar gitu kan. Waduh, ini Tahu kan kalau di maskapai penerbangan ada yang menyediakan apa menemani, bukan menemani sih, cuman jagain anakmu kalau kamu nyuruh anakmu terbang sendirian. aku baru tahu itu. Ya, jadi ada kayak jadi di entah itu di kayaknya semua airline ada deh. Jadi kayak Hmm, dia nama George itu atau anak-anak ini kan dibiarin aja naik karavan sendiri, terus mereka. iya. Nah sampai sekarang tuh juga misalnya anaknya atau dia anak kecil ini mau ngunjungin neneknya di kota lain, naik pesawat, Hmm, itu bisa mhm, ditulis di tiket ini unaccompanied minor, anak kecil hmm. yang tidak ditemani. Jadi orang pesawatnya tahu. Oh, iya iya. Oh, kalau itu aku tahu. Hmm. Heeh, heeh. Ada. Aku sempat baca juga itu. Mungkin juga berkaitan dengan keamanan negaranya kali ya. Ya, bisa jadi. Hmm. Iya, iya, iya. Kayaknya kita mulai Ini thinking ya. iya. Iya sih. Dan ini udah 2 jam loh. Yes. Jadi Aduh. ngalor ngidul. Ternyata banyak yang bisa dikembangkan dari Lima Sekawan. Mungkin kalau kita ngomongin karya Enid Blyton yang lain juga bisa jadi lebih luas omongan kita Tapi ini. masalahnya dengan karya Enid Blyton yang lain, aku nggak akan pembandingnya karena aku akan membacanya sekarang gitu loh. Mungkin kamu punya ya Mallory Towers. Aku cuma baca ini. Jadi waktu kecil itu koleksiku tuh cuma ada 3.
serial Lima Sekawan, serial Trio Detektif, sama bokap gue serial Little House. Wah, Oh, aku nggak terlalu seneng Little House karena menurut aku itu terlalu dewasa. Ya memang mungkin cerita dewasa kan ya. ya. Atau ya bukan cerita anak-anak lah. Hmm, Jadi aku iya, nggak, iya. kalau ditawar aku nggak tahu Sabta Siaga. Kalau aku membahasnya nggak akan sama. Karena aku membacanya Oh, pas sekarang. sekarang. Oke, iya, iya. Iya, karena ya itu banyak banget sebetulnya karya Enid Blyton. Untuk yang toddler pun ada. Nodi kalau nggak salah. Iya. Ih, It- dia kaya ya. Kenapa? Udah hidup itu apa dia kaya nggak ya? Kayak kayak si J.K. Rowling sekarang. Nah, itu aku kurang tahu. Tapi di grup Enid Blyton itu sering ada yang posting rumahnya, rumah Enid Blyton. Ya, itu eh, kurang lebih seperti rumahnya Jane Austen lah, seperti Puri gitu. Ya, bisa menunjukkan memang dia Sukses. hidupnya sukses. Sebagai penulis dia sukses. Pastilah dia prolific, dia banyak karya, terus karyanya diterjemahkan ke berbagai atau tersebar seluruh dunia dalam terjemahan, terus sindikasi-sindikasi serial dan sebagainya. Mungkin drama radio, kita nggak tahu ya. Mhm. Heeh. Iya, iya. Iya, 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 iya. Tapi ya, pengalaman yang bagus menurut aku ini adalah membaca ulangnya itu. Karena Hmm, kitanya berbeda, bukunya sama, itu jadi kayak kayak titik fokusnya gitu loh. iya. Aku banyak banget sih Kak, yang aku berterima kasih atas kesempatan ini. Ini menurut aku chance yang bagus karena Mhm. kalau nggak kayak gini tuh ya udah Lima Sekawan adalah bagian dari masa kecil aku nggak akan baca lagi gitu. Nggak akan ada alasan lagi. Ternyata membaca lagi itu bagus deh. Kayaknya aku akan selesaikan sampai 21 jilid nih. Oh, gitu. Sip, kalau gitu. Oke, Irwan, Kita akhir. terima kasih banyak. Eh, eh, Senang banget ngobrolin Lima Sekawan dan macam-macam. Seperti biasa kita kalau ngobrol nggak habis-habis ya sebenarnya. Ya. Terima kasih udah diundang ke Wahana Kecil. Semoga Oke, sama. episode berikutnya makin banyak. Ya, ini kendala waktu dan tenaga sebenarnya untuk bisa terus continue memproduksi isi podcast. Nggak ada, Sukses. Kenapa? tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Oke. Sukses juga untuk ujar pembaca. Terima kasih. Eh, Irwan Syahrir ini juga seorang penerjemah. Eh, Karya terjemahannya sudah banyak, antara lain Dunia Ana, beberapa karya Jostein Garder lah pokoknya. Kemudian Christine Lavransdatter, kemudian ada Aib dan Martabat. Aku nggak hafal nama penulisnya ya. Dan mungkin ada lagi, aku tunggu juga karya-karya terjemahanmu yang lain. Ya, aku sedang melirik yang namanya Knut Hamsun. Tokoh Oke, itu tokoh klasik juga. Kayaknya dia menolak Nobel atau gimana pokoknya, tapi dia kontroversial karena dia nulisnya bagus sih sebenarnya. Tapi di akhir-akhir hidupnya ketika Nazi kalah, dia menulis surat yang memuji-muji Hitler. Oh, Bersama ini juga ini orang, karena kalau aku ngomongin Christine Lavransdatter, orang Norway lihatnya positif aja gitu. Tapi aku begitu nyebutin orang ini, ada yang bilang yes, but gitu kan. Dia punya celah sedikit yang karena simpatisan sama Nazi. Tapi udahlah kita lihat aja nanti ya. Jadi kita mungkin berani juga ya penerbit di Indonesia oh, menawarkan terjemahan. beda ya. Karena kalau kita Dan itu lihat berarti tahu. apa? Karena kalau kita cuma baca karyanya aja yang awal-awal nggak akan ketahuan kan. Dan menurut Oh aku tuh iya, pisahkan lah antara yang nggak tahu. politik Iya, 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 iya. politik apa namanya idealisme dengan karyanya ya. Ya udah Lid, nanti kita obrolin di entah di sini atau di rumahku ya. Oke.
Oke, pokoknya aku tunggu Christine Lafrance Datar jilid 2 dan 3. Oh, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Irwan, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya.